Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ijlan jasadan lahu huwa. Alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha lan ngalak utawa nggawe. Sapa kaum Musa, sapa kaum Nabi Musa. Jadi oke. Mimba di saking sakwuse Nabi Musa. Ba'da zahabihi tegese sakwuse budalane Nabi Musa. Ilal munajati maring munajat, maring ketemu pangeran. Min khuliyihim saking perhiasan-perhiasane kaum Musa. Jadi kumat. Allah di rupane khuli ista'aruhu kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim. Ista'aru kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim min kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun. Di illati ursin sebab nganggo alasan tinggo pesta atau tinggo acara. Sapa kia moko jek karya apa khuli indarum ana ing sandinge kaum Musa. Ngalap ijlan ing pedet ing anak sapi. Sohu ingkang memahat utawa ingkang nyetak ing ijel lagum kedue kaum Musa. Minhu saking khulihim sangka menika wau napa jenenge mas-masan sapa atamiri sapa Musa atamiri. Ngalap jasadan ing rupa dadi jasad dadi fisik dadi patung. Badal nanti dawuh jasadan dadi badal lahman tegese rupa daging wa daman lan getih. Lalu kang yu tetep kedue ijel khuwarun utawi ana swara. Sautun tegese ana swara isma'u kang iso didengar apa saut. Niki dawuh Imam Suyuti yusma'u kang iso dikrungu apa saut. Ingkola rubah apa istilah ijel. Ijel sing min khulihi niku. Ingkola dadi malih apa patung, maksudnya berubah apa patung. Kadari kakale kaya mengkono-mengkono lagu kuat. Biwat itu robi kelawan nyalehno atau meletakkan turok. Ini ku debu. Allah kang aku daru kang ngalap sopo samiri. Ku eng turok min hafiri farosi sibrila. Sangking teradain. Sikil sampil yang tidak damel apa jenis. Belamaan. Teladake jarane Jibril sifamihi ing dalem cangkeme ijel. Fa inna asarahu mongko satene asare ikilah hafiru farasi Jibril wa saya duwi iso ngekeki penguripan. Sima ing dalem perkara juga ukang den selehno apa farasi Jibril to hafiru napa asaro si ing dalem fam. Wa maqulu itakoda atani te maqulu itakoda atani mahdhufun den dua. Ilahan tegese mereka ngalap dadi pangeran. Alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yaro ana ora padha ningali sapa kaum Musa. Annahu satemene ijel sing gawean. Iku la yukallimuhum, iku ora iso ngomong apa ijel rum ing kaum Musa. Wa la yahdihim lan ora iso nunjukno apa ijel ing kaum Musa, ora nunjukno sabilan ing dalan. Pakai pamoko kaliko ya apa ya takhiru ngalap atau pakai pamoko kaliko ya apa ya takhiru den alap apa ijel den alap ilahan ing pangeran. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ittakhadhu padha ngalap sapa kamu Fir'aun ing ijel ilahan ing pangeran. Wa kanu lan ana sapa kaum Musa iku zalimin iku zalim kabeh. Ittikhadhi kelawan ngalap ijel. Walamma sukito fi aidihim walamma sukito lan tumangsane den runtuhno pasti dipermalukan fi aidihim dalam tangan-tangane kaum Musa. Dene kinayat anggo diruntuhno asumsi yang diruntuhkan era dimu tegese gedun sapa kaum Musa ala ibadati ing atase nyembah ijel war alam padha ningali sapa kaum Musa ya alimu tegese ningali sapa kaum Musa annahum qadlu. Saatnya kaum Musa ikut dulu teman-teman sesat toko kaum Musa biha kelan ikilah ibadah ning ijel. Wadali kau te mengkono rokau anakum kodol. Wadali kau te mengkono rukyatu anakum kodol. Iku bakda rujui Musa sause baline Nabi Musa.
Kalau mau padha matur sapa kaum Musa la ilam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. La ilam yarhamna menura melatina kita sapa rabbuna sapa pengiran kita. Wa yaghfir lan ora nyepura sapa rabbuna lana maring kita. Biya iklan ya wa ta'ilan tak. Jadi sebagian qiraah wa taghfir lana. Fihi ma ing dalam masalah yarhamna lan yaghfir lana. Di wonten sing la ilam tarhamna wa taghfir lana. Lana kuna naitine ana sapa kita minal khosirina iku setengah sangking wong sing gedun kabeh. Wala maro jalan semansane bali sapa Musa ila kaum iman kaum Nabi Musa bali sangka munajat khotbah hale susah hale emosi hale duka murka minjiatin sangking arai kaum. Asifan tur banget susah esati dal husni fiksi banget susah. Kala dawuh sapa Musa lagu maring kaum bi sama kholaf umuri minta. Bisa itu elek banget apa mah perkara. Bisa elek banget apa nek khilafatan, apa nek napa tak tinggal. Ora tumune kang tinggal sira kabeh ning ingsun haring khilafah. Mimba disang sause ingsun. Khilafah hukum utawi pergantian sira kabeh. Hadi rupane khilafah. Hadu asraf menalikane sekirane nglakoni sirik sira kabeh. A'ajil tum amra rabbikum. Ajil tumono to gawe kesusu sira kabeh amrara bikum ing keputusan pangeran sira kabeh. Wa kala numikano sapa Musa alwaha ing pira-pira sabak utawa pira-pira kertas pira-pira loh. Alwaha Taurat iki pira-pira loh utawa sabake Taurat. Khodaban krono duka krono murkali rob demi pangeran Nabi Musa. Fatakah syarat mongko dadi pecah alwah. Wa kodalane kau sapa Musa biro si akhi lawan sirae dulure Musa. Jadi ku Harun. Bisa iki tegese kelawan rambute Harun. Dia ini kelawan tangan tengene Musa. Walik ya dihilang nyekel ing jenggote Harun bisi bali kelawan tangan kiwane Musa. Ya suruhu ilahi. Kang narik sapa Musa ing Harun ilahi maring Musa ditarik kodokan krono duka krono murka. Kalau matur sapa Harun yapna Umar, duh anak ibu ingsun. Bikap sebenarnya kelangkat rohime mafaksilan pakhaimen. Aro kang ngertakno sapa Musa ummi, yapna Umar sami kalan maknane yapna ummi. Wa zikruha ta nutur umun. Anak ibu iku akofu iku luwih ngekeki rasa welas likor bihi maring atine Nabi Musa. Dawe Nabi Harun innal qaumat afuni wa kadu yakurunani. Inal kaum masak temne kaumku istat afuni iku padha melemahkan sapa kaum ni ingsun. Waka dulan meh-meh sapa kaum ekor budhe mendekati sapa kaum yak turunani padha mateni sapa kaum ni ingsun. Fala tusmit bial akad. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Tu farik tegese ngekeki seneng sira bi sebab peristiwa ingsun. Kowe jogeman ngekei kesempatan seneng al-aqda ing pira-pira musuh. Biiha natika sebab oleh ngenyadiro. Iya ya ingsun. Wala tajalilan ojo gawe sapa sira. Ni ingsun mbok dadekno sapa gawe mal kaum zalimin sertane kaum-kaum sing zalim. Fi ibadah iki sebab nyenggala anak pedet filmu aku dadi ing dalam masalah sanksi, masalah di alam sanksi. Kala matur sapa Nabi Musa Rabbi ufri, Rabbi depiran ingsun ikhir pelaturi ing pura panjenengan di maring ingsun. Maring perkara sona atu kang agawe sapa ingsun biakhi lan dulur ingsun. Wali akhi lan jenengan nyepura maring saudara ingsun dulur ingsun. Asrokahu fid du'a. Nyakutokno sapa Musa atau melibatkan sapa Musa ing akhi fid du'a ing dalam doa. Irdoan korona nyenengno lagu maring akhi. Wajab anang krono nolak listama tadi maring untungnya musuh atau maring untungnya musuh dengan gampang pilih lawan ah. Wadah sinalan keluaturi ngelakukan panjinana ing kita. Wadah silan keluaturi ngelakukan panjinana ing kita fi rahmatika ing dalam. Wadah silan keluaturi ngelakukan panjinana ing kita fi rahmatika ing dalam rahmat panjenengan. Wa anta khalid panjenengan arhamur rahimin iku luweh walase
Wa ana kali te panjenengan arhamur rahimin luwih walase zat sing welas. Terus qala ta'ala innal ladzina takhudul ijla sak tamene wong sing nyembah pedet ilahan hale pangeran utawa ilahan ing dialog pangeran iku saya lalu iku bakal merkoleh bakal mengenani rum ing alladzina apa godhobun apa kedukaan kemurkaan ada pun disiksa mirabbihin sanging pangerane alladzina wadilatan lan kehinaan fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunia. Fa'udiku mongko den siksa sapa alladzina fil amri lan perintah bikop li anfusihim lan matane awak dhewe alladzina. Wa dilipat lan den pastekno alihi mengatasi alladzina apa adillah do kehinaan ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Wa kadzalika najzil muftari. Wa kadzalika lan iku mongkon-mongkon kabeh kama jazina. Kaya oleh males ingsun ing alladzina nati malek ingsun al-muftarina ing pira-pira wong sing gawe-gawe, wong sing gawe kedustaan. Anillahi saking Allah atau tentang Allah. Bil isyraki kelan nglakoni kemusyrikan wa ghairi lan yani isyrok. Wong iki sak kodia sak paket kula terangaken mulai napa. Mulai waktu kaum Musa min ka'dihi min khulihim ajlan jadallahu kuwar. Oleh cerita ini dimulai saking saat sampunipun Nabi Musa mengalahkan Fir'aun karena Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Niku dijanjeni pangeran Musa kowe nak sause ngalahno Fir'aun. Nggih. Kowe tak kei Taurat. Sebab niku sause Fir'aun tenggelam teng Laut Merah, Nabi Musa nagih janjiku teng pangeran. Walhasil intine cerita Nabi Musa disukani kesempatan ketemu pangeran teng Turi Sina. Satu gunung di kawasan Palestina yang Turisina. Kemudian Nabi Musa secara organisasi, secara kelembagaan dakwah niku pasrah teng adiki. Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Harun pernah kakak, dulur kakak. Harun masalah umatku tak pasrahno kowe. Walhasil akhirnya Nabi Musa berangkat teng Turisina untuk mengambil kitab Nabi. Lama masa-masa Nabi Musa meninggalkan kaumnya, jadi itu 40 hari. Niku masa-masa sing dimanfaatno Musa Samiri untuk bikin patung sing kemudian membelokkan mereka dianggap pangeran. Kalau cerita sedikit tentang Musa Samiri. Musa Samiri niku satu orang yang dengan pengetahuan ilahiyah. Ini eling-eling. Jadi versi mulai zaman Nabi Nuh sampai kiamat itu selalu ada orang-orang sesat yang bisa menerobos kunci-kunci arah, termasuk Ismul Azam, termasuk kekuatan-kekuatan gaib. Sama ke jaduke kiai, be wali, ya bodoh be jaduke paranormal. Misalkan rasa kaget. Tidak ada kiai nak disantet paranormal ya loro tenan. Kadang balas ya ora kuat niku mulai riyen iki iso ceritane. Karena sejarah mulai Nabi Nuh ngantos kiamat itu sama. Kekuatan orang soleh dan zalim sama. Sama-sama punya hak untuk mengakses arah. Cuma cara mengakses yang satu diridhoni pengiran, yang satu sebagai istidrak, ujian. Kalau ada bukti banyak secara sejarah, secara referensi, secara marojek. Zaman Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang yang kenal Ismul Azam. Siapa saja yang berdoa pakai Ismul Azam mesti mustajab. Bal'am tokoh populer di kawasan Bani Israel, tokoh populer. Sufi dan kemudian Bal'am oleh orang-orang kaya itu disewa kon melawan Nabi Musa. Yang melawan juga Nabi Musa. Itu berkali-kali itu betul turun. Karena Bal'am tahu kalau Nabi Musa itu Nabi, tidak bisa dilawan. Dirayu satu kali gak mau, dua kali gak mau. Ini gue ceritanya kayak perkara dua. Pertama ngerayu ini salam tembak, cara tak ini boleh 10 juta, rapati mandi. Dinaikkan 50 juta. Mulai mikir Bal'am. Tawaran kedua mulai warang dinaikkan lagi, cara saat ini pun ratusan apa? Juta. Mikir. Makasih lagi gelem. Gelem.
Yang baik maksud Nabi Musa supaya tidak bisa menguasai Palestina. Jadi intinya cerita Nabi Musa itu saking Mesir setelah kalahkan Fir'aun migrasi ke Palestina. Di Palestina sendiri itu sudah ada komunitas orang-orang kaya, kaum Jabarin. Nah, komunitas ini kemudian memanfaatkan kecanggihan Balaam untuk kesaktian Balaam untuk melawan juga Nabi. Sama ada cara partai yang nak kiai gitu hijab, jangan partai dia menyewa kiai yang punya apa? Hijab. Ibu mau cerita kuno, cerita apa? Jadi terakhir orang kelasnya hijab nasar, nak sesi menang di. Itu kan bukan paru-paru. Karena Allah bersumpah, sopo wongin dungo be aku nganggo Ismul Azam tak sembah. Kalau amdungo wis dituruti tidak pengiran. Karena sesuai jadinya pengiran, nah wong sing dungo nganggo Ismul Azam nopo? Dituruti. Walhasil Nabi Musa akhirnya bingung tenan, tengtik, orang-orang tinggi bingung tenan. Dan Nabi Musa wong Nabi orang-orang pasar, Gusti, kula nganti ngeten iki wong apa? Wong kula Nabi kok nganti kalah dungo, kalah pasut. Pokoknya pulau bijinan menang loh. Nah dia ini dua Ismul apa? Konsultasi ke pengiran. Terus diceritakan bahwa Musa kamu itu dipatutnya oleh orang ini karena disewa oleh orang ini. Nabi Musa ngendikan over. Jangan Indonesia nggak ekstrim ini tidak akan jadi syariat. Ini tidak benar kan? Meskipun perilaku Nabi Musa tidak akan jadi syariat. Karena syariat ini nggak dipakai Nabi Muhammad. Gimpun Gusti nak ngoten, tiang kados ngoten niku kudu mati melet terus Fatimah. Jadi terus masuk ngoten. Walhasil intine dituruti pengiran. Niku sing disebut wasfu alaihim nafa allazi atina ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'ana rubiha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kama salil kalbi intah bil aliyal hak atau tak terukun apa? Ya. Mulai ini peringatan kita kangge kula jenengan kangge para kiai. Bahwa orang sing atena ayatina. Ini ayatnya sorry. Ini bukan mafhum dari seorang ulama atau tafsir dari seorang ulama enggak, tapi sorryful ayat. Ya, satu ketentuan yang pakai sorryful ayat gitu. Kalau bahasa Inggrisnya redaksinya itu sangat eksplisit. Jadi jelas. Cara bahasa usul fikih apa? Binafsin sorihin. Atena lu ayatina, bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, cara tadi ulama kiai, itu tidak ada jaminan tidak pansalah kominha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah kominha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakinnahu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ini ku Balaam gila kehormatan, gila popularitas. Dia ini kepengen buktekno. Nak duwe Ismul Azam. Dia ini bisa buktekno tenan. Walhasil Balaam adalah tipikal seorang ulama sing senang duit, senang pengaruh. Dia ngelawan kebenaran rupanya Nabi Musa. Iku fansalah kominha fa'at ba'aru syaitan fakana minal walau syi'na larufa'ana rubiha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Normalnya wong ngapal Quran, wong alim, wong ngapal hadis iki mesti normale walau syi'na larufa'ana rubiha kudune dadi mulya terhormat. Tapi kadang walakinnahu akhlada ilal ardi. Kadang seorang alim, seorang kiai, seorang wali kadang merasa dekat dengan bumi, lebih dekat ke bumi ketimbang ke arah. Misalnya kaya pulau, diri dari pengiran orang rapati kepikiran, penting duit akeh. Kita lebih tersiksa saat ada punya uang, ketimbang mempertanyakan aku saiki posisiku diri dari pengiran tahu. Kita lebih sering mempertanyakan masa depan kita gimana, agak tinggi, agak di jabatan. Itu lebih sering ketimbang kita mempertanyakan masa depanku diri dari Allah tahu. Ini jenis akhlak dari laut. Dia sering berkomunikasi hal-hal yang berbau bumi. Dari kalau pulau jadi kiai, umatku tambah akeh, tak tambah surut. Wong sing seneng aku tambah akeh, tak tambah ora. Terus sing seneng tenanan surut apa tambah naik. Nah itu lama lagi ini jenis akhlak ilal. Dia sering berkontraria dengan bumi, dengan sesuatu yang profan, yang makhluk. Watabah hewa, kalau sudah begitu pasti ngikuti nafsu.
Karena sudah tidak asik dengan Allah, tapi asik dengan makhluk. Nah, ulama atau siapa saja wali yang begini, dia pasti akan jatuh. Dicontohkan pangeran secara ekstrim, kama saluhu, kama salil ganti. Nah, wis ngono koyo asu. Intah bil aliyal has, atau terguna waktunya. Buk ketak yang melet-melet, melaku orang apa-apa yang melet. Pas roh duit yang meripati hijau, pas ning kamar bayang nonton duit. Jadi kok doa itu mak pas konangan itu, mak pas konangan gitu apa? Dulu pun ele-ele uang. Sebab itu mitos-mitos samawi itu semenjak dulu tidak pernah hanya dikuasai orang soleh. Kalau itu tahu dia jual. Terus diteruskan ketika era Musa Samiri. Musa Samiri itu orang Jawa itu gak ada primbon. Di antara primbon itu ada panduan. Nah, ada malaikat medun ning bumi. Iku lemah atau teratak sing tau didai napa? Jaran atau kuda di Jibril itu bisa jadi kehidupan. Dia primbon, ada yang sesat tapi nyetel primbon. Ya kayak santri lah dia primbon. Juga ada kayak paranormal di primbon kejawen, santri di primbon di. Aduh ya, serem banget. Ada sih gue seminggu yang lalu dengan pondok pulau itu dari santri-santri dari toko-toko itu orang gemah sebuti kesuatan dong ya dan kulo biasa mana kulo kan makomin mudi biasa. Nah terus bunyi wani ku santet terus, terus dia. Lah sebuti. Nah aku udah punya rokok, berarti rokok biasa orang kan biasa. Tapi mereka punya primbon bahwa yang kayak itu jenisnya santet. Santet jadi primbon yang itu jenisnya. Nah karena sama-sama punya primbon ini yang Musa Samiri itu ngerti. Pas ono kejadian Jibril turun, ya wonten peristiwa yang Jibril turun, pengajar itu dia memanfaatkan itu. Jupuk turun, sing nate didai jarane. Hasil didapat dengan satu patung, lewat mukjizat itu patung itu nyuwara. Sekarang terjadi nyuwara, ini versi Imam Suyuti, Lahman Madaman. Patung itu menjelma, terus daging tenang, ono darahnya tenang sama patung yang benda mati, kemudian koyak benda hidup, ono darahnya, ono daging, iso urip. Ya tentu kan ada, apalagi di era itu, wah terus, misalnya milih komentar enak. Iki pengira, buwe itu nabi, pengira ini kira digul ini dua gunung. Jadi apa? Jadi Musa Samiri fanasia. Jadi Musa itu piye? Hada ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Maksudnya pengiran nang kene, tapi saking bendone Musa malah digol ini dhuwur. Itu enggak ada Islam kejawen. Pengiran ono ning ati, salat cukup belik. Kok grudak-grudung ngambungi ta itu bendone ra karo. Iki padha karo Islam kejawen sing ora salat bentokno sing so pengiran ning ati. Dikelak-kelak yang tetel lau. Surat itu cukup nengati, yang pengeran nih. Surat itu cuma ada mulang, pengeran yang pulang. Demikian juga lagi, kita yuk jual. Jadi ada karuan yang TV. Lalu itu udah orang takut ya, bodoh orang sampai ya. Pengeran lah di arah, kok macammu. Atau pengeran nengku. Mulai dari karuan, mulai bisa yang sesat yang mulai, yang salah yang mulai, bodoh mulai, yang pada urusan kebenaran. Kalau fisik bimala dehin nama, setiap kelompok akan bangga dengan pilihannya sendiri-sendiri. Walhasil Musa Samiri itu sukses mengelabui kaum Musa untuk menyembah pedet itu. Bergumuni hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Tapi piye wae patung pedet iku umpama iso omong lha iku ya omong-omong sing sifate niku nggih tidak ideal. Mulane pangeran nakono alam ya roh anahu la yukalimu balik insabila. Iso omong tapi gak kena jejak dialek. Jadi ngomongnya ya kayak boneka. Misalnya boneka disetel punya assalamualaikum tapi kan kena jejak dialek. Tuanya di rumah dah. Iku pintere pangeran, pintere Quran iso ngomong ora ono jaminan iso tidak dialek, tidak muhawarah, tidak muhada. Jadi ketika misalnya pedek iso ngomong, aku ini pangeran terus ngomong ke konsultasi. Nah aku rada duit carane piye ora iso jawab. Nah aku sumpah jalan keluar iki
Iku apalah ya rona alayar ju ilahin kaula wala yang dikulahum derro wala nama. Jadi somong tapi gak kena tidak dia. Tapi yang perlu menjadi jamaah ini tahu ngaji meriki ngertos bahwa mitos atau kenyataan atau apa saja terserah istilah namanya. Hukum-hukum samawi semenjak dulu juga dikuasai oleh orang-orang dolim. Itu perlu dinangerti tentang. Rian zaman Galam bin Ba'urok dia ngerti Ismul terus ditambah Samante Musa Samiri dia ngerti mitos-mitos hukum sama. Samante paranormal, dukun-dukun nakal juga banyak yang menguasai ilmu-ilmu kejayaan. Itu juga memanfaatkan alam-alam samawi atau alam-alam gaib. Sebab itu ngendikane Kanjeng Nabi ketika seorang dukun kesane muka sapa, misalnya dukun ngerti wong amat ngalor lahir tanggal iki. Itu mungkin ngendikane Nabi ikhtatafat busyayatin li auliya izin. Karena setan-setan yang tahu arah itu mencuri informasi itu kemudian diberikan kepada dukun. Itu sering Jawa disebut dukun perewa. Mari kita geman jadi kiai raja, duk orang muka sapa. Mari kita sampai dukun-dukun berewangan. Mari bendone sampean wis wani nyai orang muka sapa. Mari gak keren, akhirnya wedi, dukun yo wedi, orang berewangan apa? Mestinya wis wani jadi kiai dua tenang. Jadi kiai lewat jalur rahmat awali, sehingga ngadepi ngene-ngene iki yo padha kenale lah ambek arah itu. Lewat jalur putih, lewat jalur apa? Lulu tenang. Kalau pihak sering alami ya, peristiwa-peristiwa begitu ya, dukun-dukun perewangan. Memang mereka punya akses. Sama nama kiai-kiai sing pakar-pakar ilmu. Dan mereka kalau adu santet sampai dukun-dukun jual itu keberatan tenang. Gue ini semua cetar bihim pula, balik gue mau tahu yang pakar-pakar fisik banget. Itu memang semenjak dulu. Mengenai ketika Nabi, kalau para wali Allah tahu itu lewat informasi samawi, lewat siro satu mukmin, ya. Ketika Nabi siro satu mukmin tanggulu keinilah. Bahwa seorang mukmin yang wali, yang sudah baik, itu bisa melihat dengan matanya Allah. Maksudnya, dia akan sangat dekat dengan Allah dan bisa mengendalikan keadaan. Tapi juga sama, setan-setan atau dukun-dukun atau paranormal yang punya akses perewangan, itu juga ngerti hukum apa? Sama. Apalagi saat ini kita di Indonesia jadi dia masal. Ketik sekian nomor langganan terus di bisnis. Mereka manfaat atau kebodohan bangsa. Iya ini ya buka izin tambah juga, kono ya buka rek primbon. Jadi iya itu paranormal bersaing mendapat order dari kode ini bukan kode apa? Tapi itu mitos, itu mulai dulu ada. Nah itu mitos, fakta mulai rian wonten. Kita punya sejarah, punya tarikh. Zaman Nabi Musa di Musa sini Balam bin Ba'urok dan Musa Samir. Zaman Nabi Muhammad di wonten, beliau punya musuh yang roh samawi. Ini itu sini Ibnu Soyad. Dia juga punya kekuatan super, kekuatan yang bahkan sahabat kecil takut. Jadinya cinta Ibnu semuanya. Saking kekuatannya itu gak normal, di atas rata-rata. Ini saat Sayyidina Umar mohon badai nantang beliau dipengin ke Nabi. Iya pun huseto dan salam tusalla atau aleh. Wa illa yakun hufala khairala kati qadli. Mar, bujak gelem kok nang setan tenang. Nah setan terang kira itu menang. Saking aneh itu ya kekuatannya supra betul. Sampai taman TV ngoten. Sama lihat itu ramalannya para orang paranormal. Semirip tenan ya ada. Sampai sesuai kejadian. Tapi dawe para wali sing mirip kejadian ya tidak. Karena dalam hal samawi itu orang-orang dolim semenjak Nabi Nuh sampai sama itu masih diberi hak akses. Genetik atau fatbus sayatin fayatuna ila auliya iki. Jadi ku al-Qur'an. Mulai sampai wonten ayat inna katsiran minal ahbari wa rubbani la yaquluna amalan natina bil badi wa yasudduna sabilillah. Coba sekarang ini, kita yang mulai cilik santri nganti tua hafal Quran nganti ngalim. Iku kita ora tahu ketemu ruhe kali Jogo, guru kali Jogo. Tak ono wong abangan sing ora tau sowan. Aliran Mbah Kali. Mulai bolak-balik muni ketemu Sunan kali Jogo.
Malah jangan di kita sing bentuk. Mau ning ati yo disujudi jengkulak itu karepe. Dan mereka bisa nunjukno nak aman. Artinya punya keanehan di luar fitrah. Jadi kemarin orang wali yang Mekah tak kedipan ngomong itu bisa dengan cara mereka sendiri dengan. Dan yang perlu diingatkan jamaah tembihi itu mitos itu tuh kuat sekali. Dan sekarang dengan bentuk yang berbeda. Ya dengan bentuk yang apa? Berbeda. Tapi ya sama. Ya tapi nama sama. Kemudian tadi sampai nampun kaget, kenapa Musa Samiri yang musuhnya Nabi Musa bisa paham tentang hukum-hukum samawi, tentang hukum-hukum gaib. Ini ku bahwa tiap genggaman songko lemah, sing tahu bidai ijarah di Jibril, iku iso marai kehidupan. Tapi pertanyaannya kan betapa hebatnya Samiri, iso jupuk tipa ijarah nak roh jarah ini. Berarti roh jarah ini sinten. Luar, butuh pengetahuan yang luar luar. Iya, begitu juga. Kalau aku ngerti Ismul Azam, itu masalah-masalah yang sampai saat ini. Itu termasuk sirruwah, jadi rahasianya pengeran. Kenapa Allah juga memberi ruang pada orang-orang ini, orang-orang yang kekuatan dolim itu, dia juga punya kekuatan juga. Oke, jajal harus untuk karena dia jaduk kalangan mengabarkan pemenanti, masih nopo kesabian. Kalau sering diceritani santri kalau nanti ketemu dia aku semuanya kalau nopo langsung umum ya aku dewe raiso ya aku namun lalu berapa cerita waktu itu akhirnya saya orang iya ilah aku kamu boleh dukun kalau rumah so ini dia rai paham ya itu satu yang perlu jadi pengetahuan. Terus nomor 2 menyangkut uzlah. Nabi Musa bagaimanapun baiknya mau menemui Tuhan yang Turi Saina. Itu secara teori organisasi tetap rawan dikhianati karena beliau tidak ngawal kaumnya. Nggak ngawal ini kemudian oleh kaumnya terjadi kekosongan kepemimpinan terus akhirnya begitu. Sementara Nabi Harun yang dipasrahin tidak seharismatik Nabi Musa. Lalu ketika Silori itu kok nyembah anak sapi. Jawab kaum lan nadroka alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Angger sing lori kan Nabi Musa piyambak, kula boten purun tetep nyembah wong jenengan trimo badal, trimo kali. Berarti yang paling repot dan itu yang kita alami sekarang. Kita hormat sama Kanjeng Nabi, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar, hormat sama Ali. Tapi justru yang jadi masalah saat kita sudah putus individu, itu tidak menerima sistem, tapi menerima personal. Itu gue kayak Bani Israel. Bani Israel itu nampak Musa, tapi gak nampak Harun. Padahal Harun gimana? Nah. Sehingga ketika dipimpin Harun, tidak bisa. Nah itu yang paling tidak diingini Abu Bakar saat Nabi kabundut. Orang-orang kafir Mekah saat masuk Islam, Islamis setengah hati hanya karena takut Nabi Muhammad. Hebatnya, wibawanya Nabi Muhammad. Jika ketika Nabi Muhammad kabundut, itu banyak mereka yang ketok asli ini, murtad, nifak. Sebab itu jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ini ibadah Quran. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ana wahyu, wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalaqtum ala aqabikum. Wahyu ini tentu jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut karena wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh sebelum Nabi kabundut sing ngene warning iki peringatan Muhammad mau terima rasul. Sok ben yo mate. Utawa ana kemungkinan ora terima mati, malah dimatikan dibunuh. Apa ikma ta'au qutilan. Itu saking canggih Quran. Orang mati itu katanya masih terhormat. Kesannya sesuai mati. Tapi nak dipatah ini kesannya kan ada duduk. Jadi orang nanti disantet cerdas itu kesannya kan ada. Untuk nanti dipatah ini kesannya kan gak keren, gak dilindungi. Itu bayangannya Quran, asain mata okutila. Muhammad itu adegan mati. Atau bahkan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kan kesannya ada saksi. Atau tidak dilindungi Jibril, tidak dilindungi Allah. Wah. Apa imma ta'ukutila? Jangan-jangan intolaktum ala aku. Jangan-jangan kamu kemudian tidak Islam lagi hanya karena kecewa nabinya mati secara tidak terhormat atau mati terbunuh.
Jadi lengen-lengen, itu canggih Quran menanamkan tauhid. Orang-orang Cek Muhammad itu mati, cek dipateni, cek Muhammad ibadah mati ini secara tidak terhormat, misalnya dicincang, dimutilasi. Itu sudah sampai mempengaruhi terus gue gak iman. Hanya karena gue kecewa, dua nabi mati ini terbunuh. Canggih Quran, bayangkan apa iman tahu? Karena kalau iman gantung dengan Nabi Muhammad, orang Muhammad wis mati terus Islam salah atau Islam tidak harus berlangsung. Orang Muhammad mati terus gue nyembah orang Allah. Gue ajaran dia, sayangnya ajaran Nabi Muhammad. Wah, jika bayangan Quran itu diulang-ulang. Apa imata au kudilah. Kadang sebagian ayat nyifati kanjeng Nabi inna kama itu wa innahum. Itu bukan aneh. Quran itu mukjizat, tapi ngendikan dengan Nabi inna kama itu, maka itu ya bakal mati. Wa innahum memang itu mereka ya bakal. Karena Quran itu berangkat dari sejarah, berbagai sejarah membuktikan agar Nabi ini mati, umat itu sesat meneh. Betul zaman untuk hidayat urung tumerak negatif, hidayat itu bergantung. Ada tokoh, ada figur, cara ilmu sosiologi tadi, hidayatnya bergantung berarti. Kayak pulau nanti misalnya jenengan senang Quran mergo ngaji pulau, jadi sampai nak pulau mati, terus dia senang Quran kan lucu. Jadi ini mati, ini orang mati yang tutup senang Quran. Aku kecewa Gus Dur terus gak NU, yang dari kecewa Gus Dur personal itu tetap apa? NU. Lalu orang dua aturan personal lah, kecewa Nabi Muhammad, bergomati ini terbunuh ke Islam. Kecewa Gus Dur, terus ke NU. Kecewa Gus Bakar, rasa senang kafir jalanan misalnya. Terus kecewa bapaknya, rasa senang bapak ibu, itu bapaknya. Lah, terus ngomong tak kafir, kecewa Gus Dur, Gus Rio, itu kan orang baru. Nah, dari tragedi-tragedi Nabi dulu, bahwa setelah mereka meninggal, bahkan sekedar ditinggalkan gunung mawon, umat itu sesat. Sebab itu Nabi Muhammad lewat Quran itu di warning, dikei peringatan. Umpama Muhammad mati, apa imata, bahkan au putih, bahkan adegan matinya dibunuh. Kalau mati dibunuh itu kesannya kan kalah. Itu tetap berawal ingkolabtum ala akonsiku. Wamai yang kolik ala adibayi, fala yadurrawa hadailah. Uang yang tak usah Nabi Muhammad pundut kok murtad menek, pala ya durwo apa? Itu orang masalah. Jadi pentingnya iman berdasar akidah yang benar, bukan berdasar personal. Paham ya? Pentingnya iman berdasar apa? Akidah, bukan berdasar apa? Personal. Itu penting kalau peringatan. Mesti nak nanti keyakinan ini salah. Kita banyak punya aliran yang sesat hanya karena personal. Agar tokohnya mati goyang. Coba dalam sejarah Islam biasa. Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Bahkan setelah Sayyidina Umar mawon menghentikan siapa yang bilang Muhammad mati, maka saya bunuh. Innama huwa yunaji robbahu kama yunaji Musa robbahu. Kanjeng Nabi Muhammad saiki sedang munajat, tidak mati. Satu, suara terjadi kegaduhan, Abu Bakar rawuh, terus ngambung dari Kanjeng Nabi, tikta hayyan wa maita, Allahu akramu min an amat taka imataten. Ya Rasulullah, bahkan engkau adalah suci baik saat hidup maupun saat meninggal. Tikta hayyan wa maita, dan engkau tetap wangi baik saat hidup maupun setelah meninggal. Allah itu sangat terhormat, tidak mungkin memberikan engkau dua kematian. Jika mana Sayyidina Abu Bakar malah saat tidak ada Nabi urip pernah, kok mati pernah, urip pernah, mati nih. Wadah capek, tapi ini kok capek. Wadah bareng bakso ngendikan ngoten Abu Bakar keluar saking area saryane Nabi, area nopo jenazah Nabi, terus pidato mangka nayak budu Muhammad dan jadi gue lagi yang tentara ini sajanya ini sensitif tapi saya terangkan atas nama tauhid dan saya bertanggung jawab secara ilmiah, secara marojek. Pertama juga pidato itu tegas secara tauhid, mangka nayak budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kot mata ini betul-betul iya betul-betul jadi pidato Abu Bakar mangka nayak budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan
mati. Siapa yang menjawab Muhammad? Jadi Muhammad itu mati. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yam. Siapa yang menyembah Allah, Allah lah hayyun la yam. Udah sing hidup abadi. Satu kata apa Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Afa imma ta'u kutilan qad. Ini pentingnya kehebatannya Quran. Karena zaman Nabi Musa kabundut terjadi penyimpangan orang Yahudi. Zaman Nabi Isa kabundut terjadi penyimpangan orang Nasrani. Sehingga ada Trinitas, anak Tuhan, Bapak Tuhan, Doa itu. Nabi Muhammad trauma dengan semua tragedi-tragedi agar Nabi mati kok ninggal kesesatan. Dia dari tenang-tenangan mati ninggal apa? Kesesatan. Akhirnya mati-matian Abu Bakar merangno. Maka layak budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa mangka layak budu wa fa inna wa hayyun la. Akhirnya satu-satunya nabi yang umatnya selamat nganti dina kiamat namung Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad itu nabi yang mengikuti terbesar di dunia. Jadi Nabi ngendikan semua nabi itu punya doa mustajab. Inna likulli nabiyyin doaan mustajab. Wa akhtabiul da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sebagian riwayat mengatakan dan saya hanya berdoa an aksarohum tabi'an. Dan saya itu ingin bahwa pengikutku terbanyak. Nah, sampean tanglet. Tetapi kan itu jumlah populasi orang Kristen itu di atas jumlah umat Islam. Niku keliru, itu takokan bentuk. Wong Kristen sak dunya saiki wis ora ketemu Nabi Isa ora diakoni umat. Mergo Nabi Isa tentu anti kemusyrikan. Dene mesti malah gede. Lu ajarane sapa? Dene aku pengiran ajarane. Nah, tak video-videonya sampai ya, Nabi Muhammad ketemu jadi aku masih, mereka jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wih, bayang kita paling puikel. Nabi nyaran jadi umat itu gampang. Orang fakasi, orang zakat, orang kala la ilaha illallah, gak kolal. Nah, uang nggak la ilaha illallah, gak kolal jannah. Nah, gak tahu zakat, itu paling gabung sidik dan rokok, udah merdek. Tapi orang syarat begitu warga, ngutai zakat, kaji, poso, itu orang pokoknya. Mangkul la ilaha illallah, gak kolal. Dan paling diaudit kurang poso, diaudit zakat, ketangkep KPK sendiri. Nanti dari itu tetap mau emang kalau ada lo, gak lo. Artinya untuk menjadi umatnya Nabi itu mudah sekali. Dan itu artinya jumlahnya terbesar, ratusan juta. Sementara Nabi Musa pengikutnya yang diakui tentu hanya sedikit. Karena Nabi Musa akhirnya pengikutnya menjadi Yahudi ekstrim. Yang menjadikan Nabi Musa juga agak ngakoni umat. Orang yang bilang mencintai Nabi Isa, mau ketemu Nabi Isa, ya Raja Kori masih. Mereka gawe ajaran Trinitas, ajaran Tuhan 3. Nah berarti ini benar-benar sesuai kehendak Nabi, karena mau masih Nabi Muhammad, mereka tetap yang Islam tetap bertahu. Tetap la ilaha illallah. Ini yang dimaksud umatku tetap terbanyak dari Nabi. Mereka umat Kristen yang ada tentu Nabi Isa yang enggak ngaku. Karena ajaran Nabi Isa ya tauhid, sementara umatnya ajarannya Trinity. Tapi itu kan bukti. Ya, itu kan bukti bahwa metode yang ditempuh Nabi Isa karena beliau terlalu sakral, terlalu moralis mengakibatkan kesesatan. Sebab itu Nabi Muhammad ajarannya walian. Tentang ribuan Nabi saking kepingin raja ke pangeran sering diharap. Joro Jawa nyambil. Dan kita misalnya sampai nyambil. Zaman ajaran Nabi Isa itu just non sakralan. Nah kita bukti di kanan pengedaran bibi diwodo di api aneh orang karuan. Nanti uang akhirnya nyakral berlebih. Sementara ajaran Nabi Muhammad itu terngotot. Motor Quran nerangno sifat Rasul ujune ra karuan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamsuna rabbah. Belas wong motor nerangno Rasul gak keren ya. Aku ora tau ngutus Rasul kecuali yo doyan mangan yo kadang-kadang mlaku ning Pak. Lha ada lucu. Wong sampean nerangno wali mbok bariku kerwamat dongane mati jos. Nek mlaku duwe ora ora langit. Wong nerangno ulama sampean oleh ngelem sundul langit. Ulama itu loh sopan santun lomo ora mlaku ora tau gak ora tau jelalatan. Nek wong wedok ora tau plengak.
Tapi Quran lan Rasul lucu illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna bil Aku ora ngatus Rasul kecuali mereka yo mangan pakanan, doyan sego, yo doyan mangan, wa yamsuna bil yo gelem mlaku-mlaku ning pasar. Karena apa? Kenapa Quran mengangkat sifat Rasul yang demikian? Mereka terlalu mager Rasul, terlalu kesakralan, malah blunder dianggap pengira. Wah, bener jadi kiai rapati sakral. Kulo sudah bareng ngomong, kulo biasa tempat lagi biasa dulu anak-anak kulo. Jadi kudinar lama kok rapati. Iya, ada kecewa itu gampang loh. Kena kecewa perilaku mereka dulu. Nah, yang benar tanya aku loh. Gampang. Sementara dia kecewa ke Islam, kecewa ke aku, tapi orang kecewa ke apa? Kiai tidak usah risau saat orang-orang kecewa dengan saya atau dengan kita sebagai personal, mereka ada kecewa dengan Islam. Kan tidak ada masalah. Misalnya orang Islam di dunia benci kita, sama mereka tetap Islam. Yang masalah kalau mereka ganti agama kan? Nah, aku kecewa berarti tajun nafsi kan? Karena aku saya kira senang gue, mereka tetap senang Islam. Nanti kalau bukan pasti gedeng, Muhammadiyah, ajaran Islam yang aneh-aneh. Asal gak Ahmadiyah, kadang orang mu'ine SKY, kemarin kadang orang SKP, kurang biasa-biasa mau. Karena itu tadi ya, ajaran Islam sendiri memposisikan Nabi itu kadang disifati innaka mayitu wa innahum mayitu. Apa imma ta'au kutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsuna bil aswad. Aku ora tau ngutus para rasul kecuali mereka itu duwe adat mangan pakanan. Ya mereka wa yamsuna bil aswad. Ya kersa jalan-jalan ning pasar. Kami ini kulturasi. Karena itu tadi berseberangannya mitos-mitos kesaktian itu kabeh jadi tragedi. Bal'am karena punya Ismul Azam jadi tragedi. Musa Samiri mergo kenal tentang Jibril jadi tragedi. Lah kabeh masalah-masalah langit terjadi tragedi ketuhanan yang salah, penyimpangan ketuhanan atau ora usah ngono. Iku sing dikenal di Islam al-A'rad al-Ghazal. Atau kaya umumnya menu. Ini bersamaan paham kenapa setiap Quran ketika Nabi Muhammad pidato atau nasihat mesti dimulai Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Mesti Nabi kalau pidato dimulai innama ana basyarum mislukum. Aku itu menungso kaya kowe. Berkok bolak-balik agar ono barang yang sifatnya sakral atau tidak tersentuh atau samawi malah ora dianggap dasarum mislukum. Lah dasarum mislukum kemungkinan dianggap ono genetik kepe pengeran. Ono hubungan darah kepe pengeran. Akhirnya malah jadi tragedi ketauhid. Ya contohnya kalau ono watu patung kok luar biasa yang nganti duwe daging duwe getih. Akhirnya, ada ilahukum wa ilahu Musa. Ini yang pengira. Sebab itu lewat ngaji ini, pulau jinar kalben ada tiga itu biasa-biasa. Itu tetap keramat, beruang bener atau tidak keramat. Keyakinan pulau wong tinggi dan sewu, pulau wiridan keramatnya bodoh. Karena kita ya bertauhid secara sama. Cuma wiridannya akan hidupnya. Berkode dengan nganggur, pulau nganggur. Akan itu kan ada faktornya nganggur, beda nganggur. Longge do kiai sing ora kerja, niku kan nganggur mulai jam 09.00 sampai jam 12. Lah mau sapa wae untuk wae wonan. Lah jam iku ora kira nganggur kan kerja. Jadi kadang jumlah akeh kan tinggal nganggurnya sama tidak apa? Nganggur. Nah, begitu. Nah, ya bagi kiai alim mulang kono sing wiridan aja akeh dene. Mulai dia mulang kono sing apa? Tapi soal keramat kan bodoh. Kono wiridan mari keramat, lagi ning ngamal apa itu mari apa? Keramat, jadi bodoh keramat itu betul. Nah, kita dia sami itu. Jadi kalau terangkan pentingnya, karena kadang salah paham. Nyongkoni hukum samawi itu hanya bisa diakses orang-orang soleh itu salah. Orang dolim pun diberikan. Cuma yang orang dolim dikenal sini istidrak, yang soleh dikenal sini karomah atau mujizat. Sampai nak cerita ini sirru Fir'aun. Kenapa Fir'aun merasa jadi Tuhan? Itu kata cerita. Fir'aun itu satu-satunya orang Mesir.
sing kenal hukum sama. Termasuk dia orang berimbon, nak wong maca bismillah. Niku terus berapa hari nggak makan nggak apa-apa. Terus dia diwiritan nak maca apa terus loro. Nah karena dia keturunan raja, Fir'aun yang Nabi Musa itu sebagian sejarah mengatakan Fir'aun kedua. Kasus kedua itu Fir'aun kan nama gelar ya, kata zaman kubur atau pangku alam. Jadi tidak nama orang, tapi nama apa? Gelar. Jadi kata sama ngaji tafsir Nabi Musa ya berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Yusuf ya berhadapan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu nama gelar. Apa? Ya orang Fir'aun periode Nabi Musa, ya orang Fir'aun periode Nabi Yusuf. Jadi sama jangan paham Fir'aun itu tidak nama pribadi, dan nama gelar. Ada paku alaman sama kubur. Lah Fir'aun itu antar raja, karena mereka keturunan raja itu ribuan-ribuan, termasuk ribuan caranya sakti, caranya gak tahu loro. Jadi dia yang munafik, artinya lah ngakoni, kalau kekuatan di luar kekuatannya dia. Baru bisa dia mandi tenang, dia over ngaku pengiran. Nah artinya dia ini jaduknya kok ribuan itu. Paham ya? Jadi dia biasanya kirim ribuan itu. Oh tadi ya jodoh baju pribon, ada nomor. Malah gue pribon terus pribon nak pribon untuk lain yang harus tulisannya keren. Abdu'ah silatul mukmin. Tuh kalau pedangnya mau nama mukmin. Wadah lebih diwajah dengan musuhnya tetap selamat. Nunggu di balik gitu. Menurut rasakan ini yang penting dan sama jadi pengalaman ya bahwa hukum-hukum sama itu pernah diakses oleh seorang yang namanya Bal'am bin pernah juga bisa diakses orang yang namanya Musa Rawat. Itu juga yang beliau di Nabi Muhammad pernah diakses yang jenisnya Ibnu Nawab. Di Jawa juga banyak orang paranormal sakti, orang tidak selatan sakti. Paham ya? Mohon terus saja. Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walladzina wong akeh amilu kang padha nglakoni sapa alladzina sayyi'ati ing boro ngamal elek. Wong sing nglakoni ngamal elek sumata mengkono ditobat sapa alladzina ero jauh dikse bali sapa alladzina ada sing sayyi'at nimba kita saking sause sayyi'at. Wa amanu lan padha gelem iman sapa alladzina billahi lan Allah. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka satune pangeran sira gak diatangi sause tobat. Ayo tobat dikse sause tobat ila ghafurun dipilih dat sing akeh nyepuro lagu maring alladzina. Rohi muntur akeh sing ngolasi diingklan alladzina. Walama sakata ammusal ghadabu aqudal Allah. Walama sakata pansane reda, sakana dikse reda utawa anteng Musa sae Musa apa al-ghadabu apa kemuring-muringane. Ketika Musa wis ora duka, gak murka. Aku dah mau kajibuk sopo Musa al-Alwah yang birabirallah. Allah ikan al-Quran kang banding sopo Musa yang al-Alwah. Tidak Musa ini kita menusahane. Dia pas murid-murid masuk kitab di dibuanting. Padahal awak mereka pada karo Musa sampai bukan isinya tak apa. Pas sudah dibanting. Intinya Nabi Musa yang menuso. Pas sudah kegedean itu yang banting, yang jabat lagi. Jadi orang sempurna kayak Nabi Musa api kan ditaburi wong nggih monggo. Ajaran Nabi Isa dilawan di Umar. Sayyidina Umar diajaran lucu. Mari itu di bawah yang terbawa kal himar. Wong dijotos gak malu su himar kalau tidak. Betul ini ada Nabi dan Nabi Muhammad itu ajaran iki ngoten. Wong Islam diwarnai iki perang. Jadi orang ajaran Muhammad wong ngalah. Perang menyerang betul, perang itu sinyal orang wani itu orang ajaran dan mulanya yang Islam orang perang lah, diganggu ya harus membela apa? Iya, itu sama. Ajaran Nabi Isa itu kan terlalu sakral, sehingga dia dimitoskan terlalu suci. Wah mau aku ilmu, ditabuk gak males, dipisoi. Nabi Musa juga, orang kakak Nabi Harun mimpin gak kuat jadi juga kan, udah kan. Taurat itu dibuatin kan, aku kata lagi aku dah, bukan saya preman dan juga tentang Nabi Musa. Lalu pengiran aja tanah Nabi Musa orang sakral itu, dia ini berjodoh dia. Ada misi adihi, ada min adui. Fatwa tahu lagi misi adihi, ala lagi min adui. Fakar jauh Musa, fakar jauh aneh. Jadi hasil dia yang besar di CABD dia. Dia uripnya kan kumpul Fir'aun, macam dia jiwi Nabi di rumah Fir'aun.
Bareng dolanan karo wong Kipti, wong Egypt, wong Mesir tukaran ambek wong Israel. Darah rasa dia muncul, iki wong Kipti ora kadar wani ambek wong Israel. Benar Musa dijual toh. Mergo ada misi ati wa ada misi. Aduh. Berarti ra penting di kelompokku tak diwasi. Wong nabi kemrot jenenge. Mesti nabi kan bela sing bener iku boten. Pokoknya ibaratnya dewa, wah ini pokoknya ada misi wa ada misi. Coba mencontoh, umpamanya dia calon nabi, tetap dia kekuatan, dia mata enak di istighfar. Tapi Firly ya, nakalan, agak juga nak bisa jalan mati terus nopo. Istighfar. Fawaka jauh Musa, fakodo, alikola ada min amal syaitan, inahu aduh mudilum. Bari sadar, berbanding Quran ya sadar. Taurat kan ya Quran ini, dari dicibui mana ya sadar. Tapi ya berbanding. Iku nunjuk no, kalau apa logo itu nabi kok udah ideal, nabi kok ngono. Justru ngono iku sing dadekno selamat rada pengeran. Mulai saya elek Nabi Musa itu cek lumayan timbang Nabi Isa, mergo ora tempat dianggap pengeran. Nabi Isa kapian, akhirnya dianggap ibnu. Paham? Iku cerita jotos sih, orang cerita kasmaran nih. Bareng dia minggat. Wah, sekarang pertama ketemu dua gadis. Nabi Musa yang kuat, ceritanya itu kayak umumnya wong. Bareng gadis, jadi cerita-cerita tentang kitab, lagu burine, ono aneh, akhirnya roh sikit. Ya Nabi roh sikit barang ya Nabi Musa. Kok menarik rawan deh. Nah, yang bedanya dia Nabi, tak ada rawan fitnah. Dia lagu buri, mari fitnah. Nah, terus akhirnya hasil pasangan Nabi Su'aib mulanya dari kolak ikhda lumayan abadi istajir inna khaira wa istajir tal-qawiyul amin. Itu hampir semua mufasir mengatakan al-qawiyu adalah karena Nabi Musa kuat ngangkat batu yang ada kan orang 12 tidak kuat. Al-amin adalah Nabi Musa harusnya bisa menggoda cewek itu, gadis itu, menggoda sempat roh sikile bareng. Kok orang goda malah kan laku ningguri. Kan? Sebab itu dua putri Nabi Su'aib dua referensi nak saiki alamin bergoda goda pas ning bawah padahal dewe yang mau merupakan mesti goda. Nah artinya itu ini yang penting dalam pengajian ini betapa tingkat basariahnya proses sosial yang dialami betapa tingkat basariahnya. Nak muring-muring dia tersinggung, nak budrek dia jotos dia banting. Paham ya? Nah, orang itu dia nafsu, meskipun akhirnya dikendalikan dan sampai terjadi hal-hal yang di luar syariat. Tapi yang penting kan betapa basariah. Inna khaira ma istajal qawiyun. Terus sampai ayat semacam aneh akan sekolah ini uridu ankum bihaka istab nataya hata ini. Kalau jadi Quran paling pusing nanya mak santri ini bukan motor mesti salah. Islam ajaran motor pusing terus. Kola ini uridu ankum bihaka hak dengan barakah hak rekan. Ini uridu ankum bihaka istab nataya hata ini ala antak dironi tambahnya apa? Tapi yang dialami ini kan membuktikan betapa tingkat basariah yang dialami Nabi Sinten. Nah, kenapa Quran cerita itu? Dan banyak sekali cerita-cerita Quran tentang basariahnya para nabi. Mergo Nabi Muhammad jadi nabi pas sausé periode Nabi Isa. Di mana periode itu menangi kecelakaan kultus, kecelakaan mitos. Yaitu Nabi Isa saking sakale, malah dianggap pangeran. Sebab itu Nabi Muhammad duwe pola dakwah sing nunjukno innama ana basarum. Termasuk Quran ya cerita Nabi Musa kasmaran barang jotos barang dan sebagainya ini. Malam masa kata Musa lagu itu ya akhoda Allah. Kayak bujuk dewa serda ya eling meneh. Nah mau ya ganti. Mereka banyak non. Ya lucu loh. Dari kiai Quran murid-murid terus musafir dibanting. Ya geger nantinya. Dari ini musafir dibanting Taurat loh. Itu kan ngeri tuh. Seorang nabi murid-murid banting Taurat. Kitab suci loh itu kan. Makanya jangan tidak dibanting. Bukan tempat untuk nabi banting apa? Kita apa? Suci. Tapi kalau orang keplong kalau sekmai mau kita arah-arah apa? Al-Basari. Walau masa kata fansane reda, sakara tegese reda aku saja yang Musa balu itu buah juga.
Aku dah mau juga sapa Musa al-Allah bira-bira Taurat. Allah tika al-Qur'an kang penting sapa Musa ing Allah. Wa fi nuskhatiha huda wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Wa fi nuskhatiha lan iku tetep ing dalam naskah utawa isi tulisane Taurat. Isi utawa kandungane Taurat. Emang tegese perkara nusikho kang ditulis apa mati ing dalam Taurat. Iku tiga tegese kang ditulis apa mak. Ada naskah, hujan, utawa ana petunjuk minal dolala di samping kesesatan. Warahmatan dan jadi rahmat. Lilladina kediwung akeh, gumkang uti alladina li robbi imai pengirani alladina ila kadunai podo takwa atau podo wedi sopa alladina. Ya maupun nanti se podo wedi sopa alladina. Wa khilalak den lebokno apa alamulam alam makhluk yang atas imamul, lintakot bumi, berorot di imamul. Maksudnya mestinya normal itu ya habunahu, jadi boten usah. Wah, berhubung mutaat ini itu luwes ngarep, jadi lirok itu maksudnya akan di depan. Karena makhluk di depan itu biasanya fiil-fiil yang mutaat pun dikasih wah. Litakot dungi karena jadi di makhluk. Wah, taruh Musa kau Musa ke aina Rasulullah lingi kotina. Ini pun kasih pasal. Wah, taruh lang milih sopo Musa kau mahu engkau Musa, engkau ini sang engkau Musa. Milih sapina ing wong 70, Rasulullah apane wong lanang. Mimman saking wong lam yakdu atau kang ora nyembah sapa mas. Al-ijla ing pedet di amri ta'ala oleh milah kelawan perintah Allah Ta'ala. Lini kotina krana mapak ning ketemuan ingsun. Lil waktu tegese krana wektu ala dikang wa arna kan benjene ingsun duwe Musa. Bi'yanihim kelawan nekakno ning bi'it lil waktu alladhi wa arna bi'yanihim kelawan nekakno sabina. Lihat tadi supaya ujur, supaya jalur ujur sopa aladina ibadah biasa ini. Saking nyembah piro-piro dalam-dalam ini, kaum Musa al-Islam terkait. Fakor sama kaumnya sopa Musa bihim kelawan samping. Falama aku dan kubur rasfah. Mongkau semangsane ngalah. Hum ing aladina atau hum ing asabin opo arrasfatu opo ketaran. Azal zaladu disi ketaran asyadi dari ingkang sangat. Kala Jawa sapa juga Abbas. Wah iki sing ngeri iki Jawa Abbas. Li annahum lam yuzayizu qaumahum khina abadul ijlah. Li annahum karena tak sampai asabin orang 70 kaum pilihan. Iku lam yuzajilu, iku ora padha nandhangi, ora padha napa meredakan ora apa niku ora peduli. Pasti orang gelem melok-melok gitu Jawa Jawa. Kau mampu kaum Musa hina abad dinalikane nyembah sapa kaum Musa al-Islam yang berdek. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Wa hum te kelompok sapi iku ghairul ladina saliyane kelompok saalu kang padha jalu sapa aladina aruyata ing ngerti pangeran. Wa aku tatang ngalak bumi aladina wa asoi kota berdek. Kala dawuh sapa Musa Nabi Musa Rabbi law syi'ta ahlak ba'u min qablu ayya. Rabbi doberan ingsun law syi'ta lamun karep panjenengan. Ahlak tau mongkong rusak panjenengan bumi asap min qablu sanging ilang dini peristiwa. Qabla uruji sedurunge mlebune ingsun bihim kelawan sabti. Liyu ayina supaya ngerti sapa Bani Israil kan kono-kono kabeh. Walai tahimu nilan orang bodoh nyuwigani sebuah Bani Israel ini ingsun. Jenengan nak tersong rusak wa iyaya lan yo ing ingsun. Atuh likuna bima fa'alan sufaha minna. Atuh likuna rusak panjenengan lan kita bima lan perkara fa'ala kang lakoni sapa asufha pira-pira blindo minasane kita. Istisna mustiqafin iki dadi istifham sing njaluk kewelasan. Elatu azibna, terus ampun nyiksa panjenengan lain kita, bizam bihuirina, kelawan dosa saliyane kita. Pun ini kalau terang, jelas, ini valid, artinya saya punya banyak marojek. Nabi Musa itu punya gelar Kalimuwah atau Najiwah. Kita tahu ya Nabi itu 5 ya. Nabi Ulul Azmi kita besar, jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh. 5 nabi ini oleh Islam ya, dikenal sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi-nabi yang punya kelas spesial dibanding nabi yang lain. Ulul Azmi yang punya kelas spesial, kelas hebat. Cuma gadah
gelarnya mbak. Nabi Ibrahim lebih terkenal dengan gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Jadi itu wattahu dawu Ibrahim apa? Khalil. Nah Nabi Musa gelarnya wah aneh. Kalimu wah sing sering konsultasi di pengiran. Nabi wah sing sering bisik-bisikan mbak. Kodene Nabi paling kacau. Nah urusan opo ae dilapor pengen. Termasuk kadang resikonya dia marahi pengiran. Lalu Nabi Muhammad ngendikan orang Nabi kritis. Kami harus tadi tukang kritik kayak Nabi Musa. Kritiknya Nabi Musa baru kata di umat. Jadi baru kayak umat. Tapi lihatnya apian. Akhirnya rapati berkah. Jadi Nabi Muhammad cerita baru kayak Nabi Musa kritis. Akhirnya sholat mau limong. Kalau Nabi Musa apian ya sholat saya. Kaji Nabi Pak Mi'raj itu ketemu pengiran. Intinya diwajibnya sholat saya. Madun sing langit 6 ketemu Nabi Ibrahim. Gue paling dua Nabi Ibrahim. Dan tingkat 6 ketemu Nabi Ibrahim. Mas, berarti balik pengiran nopo. Niku ben sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim kan nggak anak manis sebenarnya. Iya sholat 50 rakaat. Ketemu Nabi Isa ya biasa ya dia meneh. Tiba-tiba ya mas. Wah itu kalau itu sebetulnya dia benar kan. Nabi Musa mentang-mentang dekat. Pas ya pengiran. Mari tak apa-apa dari taman maja pengiran. Nabi Musa tak orang apa? Karena Nabi Muhammad nasibnya kan elek di dunia, kenapa? Di dunia, Nabi Musa nasib. Jadi seniornya ya kalau diatur-atur kan. Jadi sistem perpeloncoan ya bodoh. Apa Pak? Kalau nanti dipanggil doa itu orang apa? Konsulat second. Apa Pak? Second. Wah, apa Pak? Musuh ya, kaum gagah tahu tak jajal saya keteraku. Wong mereka umum cilik, wah selama masuk akal. Perintah sholat saya itu gak masuk. Balik, jalur kurtingan. Tapi dia begitu itu sangat senangnya dari pengiran. Dia yakin lah pengiran itu baik. Pentingnya khusnudan. Nah, aku kan orang ini dari pengiran khusnudan. Orang apa? Nabi Musa orang manjanya itu karena saking nyamannya dengan Tuhan apa? Nyaman. Dia ada sebersih sidik pun yang mau pangeran ngangel-ngel orang, semua pengiran itu. Kalau setuju dengan Nabi Musa, kalau mau mati, buatan mengarah berarti ngajak Kristus Fatimah buatan. Saya itu yakin bahwa Allah tetap Rahman. Allah Rahman tidak ngarah gagal dengan kematian saya. Kalau nggak mati tetap Allah nanti Rahman. Kan tetap Rahman kan? Ya, baik kalau aku nih dunia di sifat Rahman, baru mati ya tetap Rahman. Maksudnya sifatnya Allah berubah kematianku. Cara kita kembali dulu ya Allah, dengan Rahman di zaman kurang wujud. Masa baru kurang wujud sifat Rahman batal. Apa senang. Maksudnya sifat Rahman dibatal baru antar Rahman qabla wujudi dufi. Pakai palatar hamba da wujudi dufi. Dengan ini aman Rahman. Masa Rahman gagal tahu dia kurang wujud. Lebih nyaman lagi. Akhirnya Nabi Muhammad maju deh. Dan Nabi Muhammad belum maju ya bukti bahwa Nabi Muhammad tidak pernah turunkan nak pangeran duka. Beda wanita yang tinggi lawan ditutup. Wah ngulang diamuk. Akhir wali maju berarti sangi khusnudan. Tapi dia ibu nggak ngamuk kan? Dia betul. Lebih baca duit bujumu 10.000. Kali 5 menit jalan pada. Waduh, lagi berjalan ke jalan men. Nah, mesti rawanimu berapa sudah? Mesti ngapa? Tapi mau aku yakin tenan bojomu ora apa-apa. Bagi 10.000 menit aja ada 50.000 baru itu ora menit aja jadi ngomong yakin gak apa-apa. Lah itu hari ini ada diyakini Mas. Wah, itu Nabi Musa akhirnya maju, Nabi Muhammad maju, Gusti. Ya, cara saat ini dengan berbagai pertimbangan, nih, boleh kiat ya Gusti. Ya, Mas, tak kortek 5. Pengira ada bodoh di nemurtinya gak langsung loh. 5. Akhirnya patang 5 kan itu. Lapor ada biasa. Dia Mas untuk bertingan. Angsa, tiro, gangsa. Wah, tidak ada. Mama timur tidak kuat. Boleh, boleh. Pengira tidur tengah 5. Tiro, Mas. Patang 10. Tidak kuat. Boleh. Dari Nabi Muhammad yang hadis sokai nerangno. Falam azal uroji ubena Rabbi wa bena Musa. Akhirnya aku munggah medun antaranya pengiran ya. Kau murninya gak langsung 45 nanti karek 5 itu berarti berapa kali? Benar 7 kali ya? 9 kali.
Barang karek 5 kok kanjeng Nabi Muhammad dan nakalan. Barang karek 5 muni isin, karek 5 baru nih. Yo guntingan mereka entek to. Ya mungkin dari karek 5 yo guntingan baru nih. Mereka pakai guntingan 5, nah karek 5 yo guntingan nanti deh. Entek. Itu Nabi Musa, saking manjanya dengan Tuhan, itu tidak pernah dia terlintas bahwa Tuhan akan apa-apa. Itu tidak pernah terlintas. Mulai sampai Nabi Muhammad ngendikan layamu tanah hadukum ilawa wa yusinudun nabilah. Ojo geman kue mati kecuali dalam keadaan kusnudun gak pengen. Mulai kalau nanti cerita tengah cindiki, tengganya hadis Musnadu Ahmad. Orang terakhir masuk surga itu wong sing duwe amal latih blas. Tekan imane muk miskal hak berarti hodal. Tekan iman 100 tekan iman mau duwe muk sak miskal hak berarti hodal. Saya pangeran, warung dicoba pangeran. Ini tentang cerita hadis kutsi. Kue ada ngamak rokok belas. Terus dua macam dia sebuah gusti. Kulo ini orang lebih suaga lah. Semuanya orang macam merokok. Kita hukot kok sabar diri hukat. Jalan rokok kok sumpah. Tenang ya. Jaluk. Mungkin soalnya kulo sumpah. Orang jaluk penjaluan dia. Mungkin gusti sumpah. Akhirnya dia kenal suarga. Padahal jalur hari pertama pokoknya ramadhan. Gue tenang roh suarga orang kepengen lebu pokoknya jalur udah gini. Orang jalur suarga uang berwasik nyawaman kuesta kongkoi. Gusti. Mosok dipakai gitu loh. Kalau tadi yang benar aja, mosok kan delok. Kalau yang benar aja Gusti mosok delok. Lah dari mulai jalur nah. Ya tapi nanti lo kan nggak lucu loh. Pengiran dia maju. Maju akhirnya. Kalau tuh, dia jadi pirang kamar. Dia jadi tak kamar, kok yang jero, terus soal kamar. Ya itu saking wajahnya dengan Tuhan, akhirnya dituruti. Itu ada cerita yang lebih ekstrim dalam riwayat Musnadu Ahmad. Ini wonten tiyang rajin ngamal belas. Warang macet pengiran. Dia eling-eling, kita menunjuknya ngamal api ompok. Dua lagi kami tak utak buat nanti belas. Oh tak utak udah kan tahu ngamal api belas. Warang ngaral pengiran. Mana orang mau dun rokok, kon putar, kon balikan. Nulis orang tadi mau dun rokok. Orang malik pas mau aku mulai nggak. Dua macam nggak ada apa. Saya pernah dibangun dengan seperti itu. Orang ini bangun dengan usaha api yang murah, tidak terlintas. Kalau dengan cara melakukan makhluknya kayak ini tidak pernah terlintas. Jadi begini aja lebih suaraku. Mau dari ceritanya betapa husnudon itu penting. Tapi kita kadang ahli ibadah, kadang kita ahli khairi. Kita dengan Allah sudah. Itu nggak nyaman. Mulai benar tentang hikam ini yang kalau ngasih faktor rezeki, rupiah taksir bil ibadah termasuk dianggap sirik. Orang merasa nggak nyaman dengan ibadah dianggap sirik. Karena Tuhan itu begitu mudah didekati, begitu asik. Kenapa kita tidak nyaman dengan ibadah? Mereka melahirkan suudzon itu termasuk min syarril waswasil khannas. Mulai penyakit, uang nggak bisa suudzon di pengira. Padahal ketika Allah terkhadir kusi anak indah durni aku terserah nyangkani kamu aku. Kita masuk Nabi Musa ini nyaman. Termasuk ngulang pangeran dia salah. Dimarahi sama Nabi Musa. Dia ngajak wong 70, itu kan jadi seksi, nah dia nampak Taurat. Warung wong 70 dijak, termasuk kangkang tinggal. Wong 70 Nabi Musa itu kan. Kemudian Nabi ini wong berengkel. Nabi Musa jadi Nabi ini Bani Israel. Wong itu tukang berengkel. Nabi Musa ini dua gunung, semua umi mengocok, semua itu Taurat. Nah kaum ini kan dirapi itu. Lalu minalaka fakta arwah ya, kok penak tak? Dari mau umi mengocok, kemudian ketemu pengiran, gak, foto-foto raro, gak percaya aku. Wah, akhirnya pengiran tersinggung. Orang level nabi, kok pengen ketemu pengiran. Wah, berbeda mati, ada yang kita pulang apa? Mati. Dan dia Nabi Musa yang mulai, Gusti. Wong-wong ini kita ajak, beda kita sih, kita jangan pakai ini. Foto-foto tidak pakai ini meritan pulau, jadi jelas lah. Kukut-kukutan, barbaran. Rabbi lausi tak halak tahu mengkabluai. Ya. Membaca untuk diketi malah jangan pakai ini. Kalau kata-kata sampai di dalam sembuh, terus mulai dari sini, no. Namanya pakai ini kan, 10 menit.
Menisa. Aku beli guna bima alat sufa berapa? Kalau beli nabi itu mau urusin loh. Kalau beli mobil itu jangan apa? Jangan pangeran dong respon perilaku mobil. Aku beli guna bima alat sufa berapa? Tapi Nabi Musa begitu tuh saking nyamannya dengan Allah. Allah dia nyaman dengan Nabi Musa karena nggak ada sebersih pun modal suud. Aku mau ngajak enggak nyaman sekali. Aku sudah di suarga taurat. Saya wangi ini ibadah ini sebelum gak melebu. Suarga oleh duit itu. Ini saja kok kepengen udah apa. Mulai wangi ini dan tetap lagi tombol pengiran. Biaya. Sudah. Untuk dia maupun. Sudah subhanahu wa alhamdulillah. Nah berdiri dia apa yang salah dengan subhanahu wa apa yang salah dengan alhamdulillah. Kan tidak ada yang salah. Mungkin ada pulau tidak ada di setan, tidak ada di Jibril. Aku itu melebur rokok. Dan aku melebur rokok, aku salah. Aku mulai subhanallah. Apa aku salah? Ya alhamdulillah. Mungkin kan nggak pernah salah. Wiridan-wiridan yang diajarkan oleh Quran, oleh hadis kan nggak pernah salah. Gue nak pacarannya matanya setan tak waras. Misalnya gue nengati mas wiridan terbersih. Ada wangi motor subhanallah berstatus dan tetap ahli neraka. Lalu apa yang salah dengan wiridan subhanallah? Karena Allah pasti itu. Apa yang salah dengan alhamdulillah? Mau aku ahli neraka. Apa aku salah mulai alhamdulillah? Lu kan tidak salah. Sebab itu mulai gue mesti penghidupnya setan. Wong barang mesti bener. Kok diawal? Salah. Oleh ngalang-alangi kan gue saran akan nafsi berkowe bener butuh warga dari diomong pun boleh wangi ngono nanti boleh ke ahli neraka. Jadi setan ahli neraka wah pokoknya aku muni subhanallah alhamdulillah. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Jadi sama itu ngerti termasuk min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur rinnas minal jinnati. Setan akan ngeridu kita supaya kita berhubung dengan Tuhan, supaya kita tidak nyaman dengan Tuhan. Nanti sama tak warai, wiridan itu yang paling afdol yang disebut Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini al baqiyatus sholihat, satu kalimat yang pasti ada. Kenapa pasti ada? Dia mesti benar ya. Mesti apa? Nah, kadang gue janggal terhadap kebenaran ini mesti krono hadun nafsi, mesti krono fasik. Keparpane hadun nafsi, gue tak rewangi modong ini, kok nang jebul ya aku tetap ngaku neraka. Orang duwe itu ya. Gue akan dirubah, gue nanti mau bentuk fasik dulu sebentar. Gue sama pantas jadi kaulah, namanya. Wiridan kok janggal. Itu jadinya semua tuh gue seketek, apa? Minsari luas wasin. Mulanya tengganya minjajil abidin mau cerita. Ono kiai wali wiridan, sesuai wiridan jas, sesuai wiridan tak tasbih. Mulanya ketemu setan. Aku setan. Ini cerita-cerita tentang dunia sufi. Iya. Iya. Aku apa yang anak-anak perjanjian ya gue. Perjanjian apa? Wiridan di bawah wajah gue. Gue cuma orang iya. Nah, sebagai hadiah, sebagai imbalannya, aku bakal jodoh gue. Betul setan betul. Imbalan ya aku gak bodoh. Jadi wali gue, banyak wali, udah kewas. Demi Tuhan. Wiridan itu apa tak ada roh terbuka dan transparan hati-hati kok. Gue nak ngurusi gue ya takut gue. Terus dari setan kiri. Gue mau itu apa sama yang ngerti gue. Gue mana yang ngerti gue, yang ngerti gue. Karena cara gue dia dapat. Mereka nanggung di suarga, mereka nanti ganggu saya. Padahal gue nak nuruti sarannya setan kan ya bagian dari saya. Dijawabnya wali itu demi Tuhan. Ajaran itu kita ajaran tak luas-luas tak akhir. Setannya mirip. Wah, ini gue apa sih mari kira-kira digodoh, mengapa ya? Itu mentari luas-luasin. Kurang lagi sering. Dulu saya juga sering terusin. Tari wangi ini orang sebeli ahli rokok atau gak masuk. Tapi sekarang harus dilatih, itu harus kita lawan. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Paham ya? Kalau kita harus begitu. Mana wiridan istighfar kurang gitu. Motornya tasbih yang dihargai. Orang-orang ajaran motor istighfar itu orang.
Sing ana wa subhanallah itu kro tau. Ilah ana maca tasbih ya ina wong. Nah istighfar ora ajaran dong iya kadang-kadang ada dulu itu. Lu tenan kok boten kuyon. Kulo niku ulama lha boten kuyon. Mungkin asing ya di telinga sampean, tapi jelas ayat Qur'annya jelas. Kalau wa subhanallah itu kro tau. Tapi kalau istighfar nama ayatnya wabil asharihum yastaghfiru. Untuk istighfar ditentukan waktunya wabil ashar. Kalau waktu sahur sebaiknya mereka istighfar. Karena istighfar itu tidak boleh lebih banyak dibanding tasbih. Coba kalau tasbih, fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Cek kue sore cek esok fa subhanallah wa subhanallah itu kro tau. Tapi untuk istighfar pengiran mendikari seperti wabil asharihum yang waktu sahur. Karena kenapa? Cirinya kenapa? Istighfar itu piawai berpotensi hadir nafsi. Kalau berapa-balik terang, astagfirullah. Maksudnya nanti dengan sepuluh, bisa di ahli suarga. Konan tolong bidadari, kongkoi-kongkoi, yang kafe, makan buah-buahan. Berkoding itu nyawet bosan kering. Bosan dibutuh elek. Mau ada yang mati, yang ketemu widah. Dari tugas kosong yang punya butuh elek, judes marah. Kosong marah. Tapi nak subhanallah kan bukan ada hadir nafsi. Istighfar kepikiran pertama istighfar gitu. Namun di suwargo nangkep kongkong. Kecuali istighfar ini. Astagfirullahaladzim. Kalau nyuwun sepuluh Gusti jangan-jangan dalam ibadah saya masih kurang ideal. Tapi kan orang potongan-potongan sampean orang istighfar orang. Orang ini ada seorang istighfar yang bulat juga bulat lah nama. Jadi ini nunjuk bahwa tingkat husnudzon sama Allah itu baik sekali. Termasuk sholat seket iso digunting jadi 5. Termasuk Nabi Musa marahi pangeran, iya supaya ngitung pulau lagi do dipateni. Pangeran diwarai, Gusti niki kula jak dadi seksi, nak jenengan pateni kula ra duwe. Lah padha-padha ngoten mateni kita sak kula wae. Ya. Ada misalnya sing ngeri atuh liku Nabi ma fa'ala subha umi karo dino pintu-pintu jenengan loro. Terus ya aku kira mau kalah ampun Gusti. In iya illa fitnah. Niki namung ujiane jenengan tuti rupiah mantasa wadah dinapa. Jangan banyak jenengan Gusti ngeke ide tak karepmu mboten kita karepmu banyak jenengan de pangeran. Itu betapa tingkat kenyamanan munajat dengan Tuhan. Munajat hanya saling berbisikan, saling komunikasi. Mulai Nabi Musa karena banyaknya sering berkomunikasi dengan Tuhan, itu disebut kalimuwah kalian nasiuwah. Nah, itu termasuk Nabi Ulul Azmi dengan gelar nasiuwah. Beda Nabi Isa gelar Sofiyuwah. Sofi itu artinya orang yang bersih. Jadi Nabi Isa sangat bersih, Nabi Isa sangat bersih itu. Ya benar turun ke tengah kita kan. Darasane khaufan min arkana ilat dunya. Kau nak turu mbek ganteng kok nak mati turu, nek mati ganteng. Elek-eleke kawula wong kok nek mati ora ibadah. Tapi gantalan ora wani. Kok santri kuno lek gantalan nganggo kayu, nganggo watu, engko ora kaenakan dari nek mati itu. Tahu suatu saat Nabi Isa gantalan mbek watu. Niku nggih terus ora kok gak nyaman ibadah. Mergo turune luwih suwe timbang biasane. Niku pun merasa siksa, merasa salah. Saking bersih dia. Itu Nabi Isa. Wonten mana cerita Nabi Isa itu saking bersih dia. Saking bersih dia, saking nopo. Terlalu steril, terlalu bersih. Biambaknya lama-lama. Ketemu kalian satu kelompok kaum sing ibadah. Awake guru kabeh. Takok, kamu sudah ibadah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Kenapa kalian kurus? Karena saya takut Allah, takut neraka. Waktu saat ketemu komunitas kaum sing ibadah yo ngoten. Kowe kena apa ibadah tenanan kepengin mlebu swarga. Itu sampai cara ini terus dibanding. Takut temu ngira Gusti, terus ketemu meneh wonten kelompok kaum sing ibadah kok asik nyaman, istiqnas billah. Kowe kena apa ibadah kok gak tegang. Tidak ada kata ibadah mesti bener. Apa yang salah dengan ibadah? Ibadah mesti bener. Nyembah Allah mesti bener. Apa aku ngerti? Mau mesti bener. Nah, akhirnya Nabi Isa mengikuti yang ketiga ini. Yaitu nganggo metode ibadah mesti bener. Dan itu yang harus kalian pakai. Misalnya sampai pas sujud.
Kowe ora usah mikir sujud itu ditampa pangeran ta ora, tapi sujudnya pangeran mesti bener. Mari kula niku wis niki nyuwun sewu lho. Kita ini banyak yang salah karena kita keliru, Bet. Mau ngandel kula, atine sampean gembik. Aja geman muni, kok sujud ku nggak ditampa pangeran. Jangan pernah terlintas begitu. Kita ini nyujud no wajah kita, anggota kita yang Allah dan itu mesti bener. Mulai pentingnya ngaji di wong alim ya. Karena dalam ajaran hadis saat kita sujud kan muni sebuti sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu rabbul alamin. Saat kita sujud itu diajari kanjeng Nabi kan muni sajada wajhi Gusti sani wajah kula sujud teng jenengan. Jenengan adalah zat yang menciptakan wajah saya, mata saya, telinga saya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan demikian kita sujud ya murni nunjuk yang pengiran kan. Tapi bolak-balik kita sering setan pinter lewat hadis nafsi. Mbok rewangi ngono kok nang ora ditom. Sok akhir mulai gak semangat. Mulai gak nyaman. Mulai gak semangat setan seneng cocok iki. Bodoh-bodoh semangat tuh. Paham ya? Mulai saiki kudu gumun senengane orang iki. Soale wong amale ditompo to ora yang tua ora ditompo ora penting. Wah, kita harus sesuai ajaran. Itu Pak sampai ngaji fikih, ngaji hadis, semuanya sama ajaran. Sama mau tentang fikih kita popo ae saat sujud kesunatane maca subhana rabbiyal a'la latihan. Ora ajaran yang fikih disunatno pas sujud ndonga supaya amale ditampa ana fikih ngono. Nek fikih ngono tak obomi. Ora kita fikih. Nah pas sujud ndonga supaya amalan ditampa sujud. Ora pokoke pas sujud ya kan maca subhana rabbiyal a'la Alhamdi utawa maca sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah dengan model-model ini ya sudah kita nyaman dengan Allah. Akhirnya bisa mengikuti metode ini. Metode orang istiqnas bil ibadah, nyaman dengan ibadah. Ya, termasuk model Nabi Musa. Nabi Musa poetis. Orang pede piye? Ya pede ya nuwek kan. Wong loro ngadep pikiran yo wah mentang-mentang ambek pangeran pede ibadah yo pede ngadep pikiran ngene apa? Pede pas bingung yo pede. Wong dene mau nyaman ambek pangeran apa? Ya sama seperti Nabi Muhammad. Ketika nih gua sur di kepung lama ya la tahzan inna wa apa? Nah, itu ya sudah dengan meninggalkan hadis nafsi. Nah, cara nuruti nafsi yo mesti ngarepe musuh. Tapi dia la tahzan inna wa apa? Mohon belakang. Wa iya ya atuhlikuna bima fa'alat sufaha minna. India ila fitnatu la tu'adinna. Kita menyiksa panjenengan kita bizam diwirina kelawan dosa saliyane kita. India ila fitnatu. Ma ya dikserano fitnah kita fitnah ala tika. Wako atengal tumido fiha ing dalam fitnah sapa sufaha biro-biro pintu ila fitnatuka. Kecuali ujiane jenengan istilah uga ujiane jenengan. Tudilunya salno panjenengan jihad lan fitnah maning wong tasawuf kang ngersano panjenengan ing manjitlah lagu ini satno man. Wayah watah di dia, watah di mantasat. Lan ngeke petunjuk panjenengan maning wong tasawuf kang ngersano panjenengan hidayah lagu ngeke petunjuk man. Iki Nabi Musa. Pede. Panjenengan pangeran Gusti, jenengan nyatano tiyang sing jenengan ngersano lan ngeke hidayah jenengan tiyang sing jenengan ngersano. Tapi saking gedhe ben antawaliyun. Iki eleng-eleng. Pertama Nabi Musa sing terukam apa? Antara wali. Antau te panjenengan wali unaku kekasih kita. Utawa sing nguasani kita mutawali umurina tegese sing nguasani urusan-urusan kita. Jadi pertama anta wali unaku anta wali. Jenengan kekasih kula. Fakir mongko kula aturi kula panjenengan amare mrika warhamnalan melati panjenengan iki. Iki terusane ora kok. Sumpene jenengan melati Gusti. Tapi melasane jenengan ditampa apa boten ora. Jenengan kedah melati kula. Mergo anta khairul wahid. Karena jenengan yang terbaik. Artinya tetap akhirnya orang kok mikir ketampa ora wa anta khairul wahid. Paham ya? Karena jenengan yang terbaik. Jenengan sing iso nyepu. Ora kok ngelos ditampa ora boten. Tapi ditutup wa anta khairul wahid. Hanya ditutup dengan mensifati Allah. Wa anta khairul panjenengan iku khairul wahid. Iku api-api sing akeh hiburan.